back to the fifth session of research and method. Well, today, maybe for around half an hour, I will deliver to you about the material that the next half an hour, I will check your progression for your paper draft, your manuscript draft. My expectation that your team already reaching the methodology section, so I hope that the introduction, which is contains of background and related works or literature review, is already already perfected. Well, let's see, maybe the next half an hour. Okay, for today we will talk about writing strategies and ethical consideration, and also I would like to inform that this session is a high goal session, so it is suggested for you to use AI tools even for maybe completing your writings. It is highly suggested, so we are not prohibited you to maybe using any kind of AI tools, but the thing that I need to highlight is that I need to prevent you to over reliance over AI. So the high goal preparation, the session, the AI integration, AI will serve as a writing assistant. Jadi, kita mulai bilingual ya. Jadi AI itu nanti bakal kalian pakai sebagai writing assistant, bukan pengganti kalian, teman-teman. Kalian udah semester berapa? Sekarang? 4. Sekarang udah semester 4. Kalian udah 3 semester di BINUS, ya. Kalian ya mungkin setiap semester saya yakin pasti kalian pakai AI, dan saya pun nggak nyanggah itu. Silakan aja pakai AI. Tapi kalau kalian masih ketergantungan sama AI dari dulu, mikir kayak semua pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan AI, ya kalian kuliah cuman beli jasa doang, tapi pola pikirnya itu nggak berkembang sama sekali. Jadi di sini di research method itu saya suggest kalian pakai AI sebagai writing assistant, bukan sebagai writer. Writernya itu tetap kalian sendiri. Oke, itu penekanan saya yang pertama ya. Writing assistant ini membantu dia apa? Improving language quality, grammar, and style. Ya, saya tahu bahasa Indonesia itu semester 1 ya kalau sampai. Semester 1 ya. Itu udah 3 semester yang lalu ya. Itu pun saya dapat laporan dari Misita. Itu juga banyak yang nilainya jelek-jelek ya kan. Nulisnya di masih belum bisa bedain di yang dipisah sama di yang disambung. Nah, itu hal simpel seperti itu teman-teman masih banyak yang salah gitu. Tapi nggak apa. Di sini kalian bisa pakai AI buat bantu kalian nulis dengan baik dan benar. Diperbolehkan. Oke. Grammar and style juga seperti itu. Kalian biasanya ngetik pakai bahasa santuy, ya kan? Pakai bahasa sehari-hari. Ya. Belum pakai bahasa yang mungkin terkesan daki-daki gitu ya, kayak bahasa-bahasanya yang level tinggi gitu, bahasa-bahasa yang profesor. Gak apa-apa, tulislah pakai bahasa kalian sendiri. Habis itu nanti bakal diubah stylenya sesuai dengan stylenya akademisi seperti apa. Pakai AI nggak masalah. Tapi kan ya ini udah pertemuan kesekian ya teman-teman. Saya agak bosen kalau saya harus ingetin di kelas saya harus kayak gimana. Ini kalau masih ada yang berisik di kelas saya suruh tunggu di depan, saya perbolehin masuk nanti ketika cek attendance. Oke. Nah, terus habis itu AI juga bisa dipakai buat tools cek plagiarisme dan similarity detection. Di BINUS itu sediain, nanti linknya bakal saya share di Discord. Kalau kalian mau cek similarity pakai tools Turnitin. Ya, memang se-BINUS Semarang ini yang pegang akun cuma 1 orang, ya Pak Faisal yang jaga library LKC itu. Tapi kalian bisa titip pakai Microsoft Form, dan beliau kalau di hari kerja, di jam kerja, di jam 9 sampai jam 5 itu dia cukup fast respon. Nah, itu opsi kalau kalian mau cek Turnitin di situ. Oke, kemudian suggested AI usage-nya, ya AI writing assistant. Oke, buat ethical paraphrasing. Silakan. Contohnya kayak gimana? Jadi kayak gini teman-teman.
Mungkin beberapa dari dosen kalian ada yang suggest buat persiapin submitnya di ICCCI, yang mana submission deadline-nya itu 4 April. Itu kan kurang dari sebulan ya. Nah, mungkin ada beberapa dosen kalian yang pengen submit ke sana. Dan mungkin ada juga yang misal kayak saya, defaultnya masukin ke ICIMTek, yang mana deadline-nya itu 15 Mei. Nah, misal kalau ICCI belum pengumuman, ya, belum pengumuman kalian accepted apa enggak, tapi udah mendekati deadline pengumpulannya ICIMTek, kalian boleh banget submit ke ICCCI dan ICIMTek. Bedanya apa? Bedanya harus di parafrase. Walaupun topiknya itu sama, tapi memang harus ada beda-bedanya. Atau resultnya ditambahin dikit-dikit, dikembangin lebih lanjut dikit-dikit, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau sama persis, dimasukin ke ICIMTek, cuman ganti format, pindahin ke balik ya, masukin ke ICCCI dengan format yang beda tapi isinya sama, masukin ke ICIMTek juga. Nah, itu baru yang nggak etis. Jadi ya silakan kalian kembangin lagi eksperimennya dikit-dikit, misal tambahin perbandingan satu model lagi, atau ibaratnya tambahin satu metode lagi atau bandingin sama metode lain ya. Satu lagi yang mungkin lebih simpel, jadi nggak terlalu mengubah statement kalian terhadap propose metodenya. Habis itu kalian pindahin ke template baru, di paraphrase introduction-nya, metodologinya, itu boleh. Silakan pakai AI buat membantu kalian. Ya. Plagiarism and content similarity, ya misal pakai Turnitin atau tools yang lainnya. Dan selanjutnya, saya lanjut dulu aja. Nah, nextnya kita bakal bahas tips buat writing the proposal. Tapi saya coba skip di bagian yang ini. Jadi paper pada umumnya, mau itu conference atau jurnal, jadi kalian ketika bertemu dengan penelitian-penelitian seperti ini nggak stop di mata kuliah ini aja teman-teman. Tapi nanti ketika kalian itu ambil tesis jalur artikel ilmiah, kalian bakal melakukan hal yang seperti ini lagi gitu. Ya. Kecuali kalau kalian ambil yang jalurnya itu jalur khusus, itu nanti mindsetnya lebih ke arah mindset engineer dibanding mindsetnya scientist. Nah, sebelum saya lanjut, saya jelasin dulu bedanya apa mindset engineer sama mindset scientist. Saya S1-nya computer engineering. Saya nggak ada skripsi, adanya tugas akhir. Jadi saya waktu syarat lulus itu saya bikin app. Ketika saya bikin app buat syarat kelulusan, mindset saya adalah yang penting aplikasinya bisa jalan, bisa berjalan semestinya, bisa memenuhi tujuannya, bisa menyelesaikan permasalahan yang mau dihadapi. Itu adalah mindsetnya engineer. Makanya kalau kalian kerja, ya mostly di industri itu kebanyakan engineer mindsetnya, yaitu kamu pakai cara apapun, yang penting di akhir bulan bisa selesai. Itu mindset engineer. Gitu. Mirip kayak kalian ke bengkel, udahlah mas, diakalin aja gimana caranya. Nah, itu mindset engineer seperti itu. Terus kebalikannya, kalau mindset scientist seperti apa? Mindset scientist mirip yang kalian lakuin di RM ini, harusnya mindsetnya scientist. Misal, kalian ketika mendevelop app, itu kalian pakainya metodenya agile, pakainya scrum. Kenapa kok harus pakai scrum? Kenapa nggak pakai waterfall? Pertanyaan-pertanyaan itu yang sering ditanyakan ketika kita menggunakan mindset scientist. Jadi mindset scientist itu tujuan utamanya bukan yang penting selesai, yang penting jadi, tapi gimana caranya kita menyelesaikannya menggunakan metode-metode yang terbaik berdasarkan literatur. Itu mindsetnya scientist. Nah, untuk RM ini kita coba berlatih menggunakan mindset scientist. Entah nanti kalian kerja pakai mindset engineer, silakan aja. Tapi untuk mata kuliah ini kita pakai mindset scientistnya dulu. Nah, formatnya untuk publikasi normalnya atau sewajarnya, pertama itu dimulai dari introduction yang isinya latar belakang dan penelitian yang terkait, kayak yang kemarin udah kalian lakuin ya. Latar belakangnya apa? Ngapain sih kalian ngelakuin penelitian ini? Habis itu orang-orang itu udah pernah meneliti tentang hal yang mirip, udah sampai mana aja? Jangan-jangan apa yang kalian coba propose itu sebenarnya udah pernah diteliti sama orang lain, udah pernah dikembangin
bahkan mungkin lebih baik lagi gitu. Kayak gitu. Next ada metode. Nah di sini baru kalian jelasin. Kalau kalian bikin app ya, kalian mengembangkannya pakai apa gitu. Ya. Development cycle-nya pakai apa? Let's say kalian ngelakuin data mining. Ya udah data miningnya kalian pakai CRISP-DM gitu kan. Itu silakan dijelasin di sini. Eksperimennya itu alurnya seperti apa. Kemudian teorinya, let's say saya mau pakai CNN. Kenapa? Karena CNN itu merupakan model yang memang difortifikasi untuk mengolah data dalam bentuk gambar. Nah, jadi ada teorinya. Kalian paparin dulu. Desain. Habis itu saya mau propose CNN-nya itu saya combine dengan LSTM. Kenapa kok di-combine dengan LSTM? Karena data yang saya proses itu bentuknya video. Yang mana video itu merupakan time series dari gambar. Ya kan ada frame rate-nya tuh. Gambarnya kan ada timeline-nya ya. Nah, jadi gambarnya diproses oleh CNN buat nangkep feature temporalnya itu diproses oleh LSTM. Oke, baru yang terakhir adalah modelnya. Let's say dari metode yang kalian propose itu tadi, CNN sama LSTM di-combine, itu nanti arsitektur akhirnya itu bakal seperti apa? Bakal diuji menggunakan metrik apa? Apakah pakai akurasi, apa pakai precision, atau pakai recall, atau pakai F1 store? Banyak opsinya. Mungkin buat yang regresi juga bisa pakai. Pada ambil machine learning kan ini. Udah tahu belum kalau regression diukurnya pakai apa metriknya? Numerical. Iya benar, regression itu yang diprediksi bentuknya numerical. Cara taunya regresinya baik apa buruk diukur pakai apa? RMSE. Ya, RMSE, betul. MSE, MAE, MAPE, R-square dan lainnya. Banyak sih kayak variannya kayak MAPE itu dikembangin jadi S-MAPE simetrik, MAPE dan lain-lain itu masih banyak. Jadi bisa kalian jelasin di metodenya. Nah, di hari ini seenggaknya ekspektasi saya kalian udah sampai metodenya. Walaupun belum sempurna nggak apa-apa, tapi karena introduction itu kita udah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi ekspektasi saya intronya udah bagus nih. Kalau metodenya seenggaknya kalian udah mulai nulis draftnya. Gitu. Saya lanjut dulu, result and discussion. Next, ketika kalian nanti di semester 6, 7, kalau IPK kalian di atas 3.0, kalian bisa enrichment sambil mulai ambil pretesis. Apa itu pretesis? Ibaratnya kalian curi start buat nulis tesis kalian, baik itu yang artikel ilmiah maupun yang jalur khusus yang bikin app. Nah, ketika pretesis, targetnya minimum itu kalian harus udah selesai introduction sampai metodenya. Jadi latar belakangnya, habis itu penelitian terkaitnya, atau ibaratnya kalaupun bikin aplikasi juga, selama ini tuh aplikasi yang mirip itu udah apa aja sih? Let's say kalian mau bikin aplikasi ride hailing. Paham ya ride hailing itu apa ya? Kayak taksi online, ojek online, terus habis itu food delivery, itu namanya ride hailing. Nah, sekarang kan udah banyak banget tuh. Ada Gojek, Maxim, Grab, Uber udah nggak ada di Indonesia ya. Kalau di Jakarta ada InDriver, ada banyak. Kalau di Jakarta yang warna pink juga ada. Yang pakai mobil VinFast pun juga ada, tapi sering kena kasus ya mobil VinFast di Jakarta itu. Nah, itu kalian coba analisis mereka bisnis modelnya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Nah, kalian propose aplikasi kalian tuh bedanya apa, improvementnya di mana. Itu walaupun kalian sebagai engineer pun kalian juga tetap harus melakukan riset terhadap orang-orang yang sudah melakukan hal serupa. Jadi walaupun mindsetnya engineer yang penting jadi, tapi tetap harus ada pembandingnya gitu, sama aplikasi yang udah ada. Semalam saya habis bimbingan tesis mahasiswa. Itu dia bikin aplikasi buat prediksi air quality index. Nah, itu kemarin habis lomba itu habis prediksi air quality index. Nah, ini entah dari mana mereka jadi tesis itu, data air quality index. Habis itu saya tanya, ini kalian artikel ilmiah apa
jalur khusus bikin aplikasi atau bikin penelitian? Bikin aplikasi. Oke. Terus bedanya sama aplikasi weather yang ada di HP saya apa? Aplikasi weather yang ada di HP kalian itu justru lebih komplit ya kan? Udah ada suhunya, udah ada curah hujannya, ada air quality-nya, udah bisa di forecast sampai bahkan beberapa hari ke depan gitu. Udah ada versi webnya juga, AccuWeather biasanya ya, kalau yang Android kan disambungin pakai AccuWeather. Atau ya service-service yang lain lah. Di native juga udah bawaan HP, ngapain saya harus pakai aplikasi bikinan kalian gitu. Nah, mereka pun terdiam gitu. Jadi sebelum saya goreng sebagai penguji, kalau bimbingan saya udah saya goreng duluan ketika bimbingan. Ya kayak gitu. Jadi bahkan ketika kalian bikin akun itu kalian nggak bisa serta-merta kayak yang penting bikin app gitu. Tapi harus ada improvementnya, harus ada pembandingnya sama app yang udah ada. Kenapa harus pakai? Kenapa kalian harus bikin ini? Gitu? Padahal udah ada app pembandingnya. Oke. Nah nanti ketika kalian sudah mengerjakan app tersebut, ya tentunya app itu ada pengujian-pengujiannya, ya. Ada QA-nya. Kalian ambil mata kuliah UX kan? Tapi udah sampai evaluation belum? Belum ya. Oke. Tapi HCI ya saya yakin udah pada ambil semua ya. Di situ kan ada heuristic evaluation juga. Nah, itu kan wajib ngelakuin evaluasi terhadap app yang kalian bikin. Apalagi kalau yang tentang data scientist ya. Yang tentang data science ya tentu aja kalian bakal bandingin sama metode-metode yang udah ada. Let's say, oke lah, kita nggak selalu muter-muter tentang arsitekturnya, kita ngomongin tentang metode buat hyperparameter optimization. Selama ini biasanya mahasiswa mikir kalau bikin machine learning itu ya berputar di arsitektur machine learningnya, padahal kita bisa mainan di optimizationnya. Kita tahu deep learning itu hyperparameternya banyak. Coba ganti loss function lah, coba ganti learning rate lah, coba batch size-nya diatur, epochnya ini tuh. Nah, kan banyak banget tuh. Itu sebenarnya ada metode buat otomasinya. Pakai Optuna ya kalau nggak salah, itu library yang ada di Python. Scikit-learn dia juga udah ada tunernya sendiri, Keras juga ada tunernya sendiri. Nah, kalian bisa bandingin tuner-tuner yang udah ada dari library tersebut. Itu perbandingannya seperti apa? Mana yang lebih optimal? Habis itu, let's say kalian coba otak-atik gitu ya. Ini tuner kayak gini bisa nggak ya ditranslate ke dalam bentuk function aja gitu supaya bisa diotak-atik secara manual. Silahkan pakai AI nggak apa-apa. Optuna ini cara kerjanya gimana? Oh dia pakai Bayesian optimization. Di mata kuliah AI udah diajarin belum Bayesian? Belum. Bayesian udah tapi lupa. Ya udah. Ini saya nyebut seperti ini, ekspektasi saya kalian udah paham ya. Jadi saya nggak perlu ngajarin Bayesian, saya orang kayak gimana. Ya misal kayak Bayesian optimization atau pakai grid search, itu kan kalian bisa minta AI buat generating functionnya. Jadi kalian bisa nge-operate library yang udah ada. Nanti hasilnya itu silakan kalian paparin. Jangan lupa kalau kalian melakukan eksperimen itu dicatat di Excel ya. Percobaan sekian itu nanti hasilnya berapa, percobaan sekian hasilnya berapa. Kalau yang pakai heuristic evaluation juga, oh kalau usernya latar belakangnya seperti ini, usianya sekian, habis itu ya tergantung ya targetnya kalian seperti apa, itu hasil evaluasinya seperti apa. Masukin ke result and discussion. Nanti di sini ada conclusion terakhir. Conclusion ini ya udah tinggal rangkuman aja, paling 2 sampai 3 paragraf cukup. 2 paragraf untuk 1 sampai 2 paragraf untuk merangkum. 1 paragraf itu masukan buat penelitian selanjutnya. Jadi di conclusion itu wajib kalian ngasih masukan. Kalau aplikasi kalian itu mau dikembangin, kalau penelitian kalian itu mau dilanjutin, saran kalian itu mesti dilanjutin ke arah mana? Kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa singkatin alurnya itu jadi INTRA. Introduction, Methodology,
result and discussion. Kalau conclusion ya walaupun itu selalu ada ya, tapi itu udah jadi satu diskusi. Tapi kalian cukup ingat aja IMRAT gitu aja. Introduction, methodology, result and discussion. Ini enggak mengurangi storage. IMRAT formatnya. Google Colab dong. Oke. Lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Baca pakai Google. Ada, lanjut. Introduction kita udah sempat bahas, method tadi sudah sempat saya ini versi slide-nya. Tapi kalau mau dibaca silakan. Tapi ini slide full of text tidak saya rekomendasikan karena saya pun juga kalau slide isinya teks doang ngantuk ya. Saya bahas ke poin pentingnya ethical issues. Ketika kita ngelakuin penelitian itu kapan kita perlu concern terhadap etika? Ini saya baca dulu bentar. Oh iya, oke. Nah, kita mulai dulu ketika kita melakukan studinya, prior to conducting the study. Ya. Ada beberapa concern etika di sini. Yang pertama, negotiate authorship for publication. Pertama tentang rekrutmen, bukan rekrutmen. Ibaratnya penulisnya. Jadi gini teman-teman, mungkin ada orang yang berkontribusi ke tulisan kita, tapi namanya tidak dicantumkan. Ada juga orang yang nggak berkontribusi di penulisan kita, tapi namanya dicantumkan. Kira-kira yang nggak etis yang mana? Yang B. Jawabannya dua-duanya nggak etis. Jawabannya dua-duanya nggak etis. Jadi yang pertama, dia berkontribusi tapi namanya nggak dicantumin. Ketika dia permasalahin, apakah bisa publikasinya itu di take down? Jawabannya bisa. Sama, ketika ada orang itu nggak berkontribusi atau dia nggak konsen ya, konsen itu maksudnya mau gitu, bukan konsentrasi tapi konsen, ya itulah. Dia nggak konsen ketika namanya itu dicatut, dimasukin ke paper kalian. Ketika dia permasalahin, itu juga bisa di take down publikasinya. Oke, kalau cuma di take down doang nggak masalah. Tapi yang masalah kalau misal kalian di blacklist ya dari komunitas akademisi gitu, dari jurnal tersebut. Pak, tapi kan saya nggak pengen jadi dosen, nggak masalah juga kalau saya di ban gitu. Saya pengen jadi engineer gitu kan, saya pengen jadi praktisi di industri. Ya, cuman siapa tahu kalau kalian pengen naik jabatan suatu saat bakal lanjut S2. Kan perlu publikasi lagi tuh. Nah, jadi kita bahas tentang hal realistisnya aja ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Yang masuk sebagai autor itu harus orang-orang yang konsen, termasuk yang nggak masuk pun itu juga harus kita kasih tahu kalau memang dia berkontribusi. Misal teman kalian bantu ngeditin tulisan kalian atau bantu, misal dia langganan AI yang berbayar. Tolong bantu dong cari paper tentang ini. Oh iya gitu. Terus dia bilang, tapi namaku dimasukin ya. Kamu pengen repot ya boleh. Dia berarti request kan karena dia berkontribusi di researchnya. Itu aja. Tapi kalau sampai nggak kalian masukin ya itu tetap nggak etis. Jadi yang berkontribusi itu harus. Ternyata kalian udah semester 4 pun susah ya belajar bahasa Indonesia ya. Kayak saya ngomong pakai bahasa Indonesia itu masih nggak paham ya. Padahal kalian tuh mahasiswa loh. Saya harus pakai bahasa apa gitu teman-teman? Ya, lanjut ya. Jadi itu teman-teman tentang authorship. Termasuk yang orang yang dicatut namanya pun kalau dia emang nggak pengen namanya dicatut, itu ya jangan kalian paksa gitu. Kan menguntungkan dia. Saya kredit padahal dia nggak ngapa-ngapain. Justru itu bisa menimbulkan masalah teman-teman. Yang pertama, ketika riset kalian itu, ketika publikasi kalian itu dipertanyakan kebenarannya, validitasnya. Oh ternyata ini riset bohong. Ternyata dia nggak benar-benar eksperimen. Ternyata dia cuma ngibul, halu, full pakai AI dari atas sampai bawah. Udah terlanjur terpublikasi.
akhirnya semua author yang ada di situ ya kredibilitasnya turun. Apalagi kalau dosen yang kalian catat, yang udah profesor, wah ini profesor pernah terlibat di paper yang terlibat skandal gitu, papernya itu berbohong atau papernya itu menjatuhkan pihak lain. Itu merugikan orang-orang yang terlibat di sana gitu, yang tercatat namanya. Jadi jangan asal catat namanya terus ngerasa, loh kamu nggak ngapa-ngapain saya masukin harusnya kamu berterima kasih. Jangan kayak gitu teman-teman. Ya, kayak gitu. Mirip kayak kalian ibaratnya teman kalian ngonten gitu ya. Teman kalian ngonten, habis itu dia bawa-bawa nama kalian. Padahal kontennya itu ternyata viral dan jadi kontroversi. Otomatis kalian keseret-seret juga kan? Nah, kan nggak pengen kayak gitu. Jadi seperti itu. Next, gain local permission from site and participant. Jadi kalau kalian melakukan ibaratnya survei lapangan, kalian pakai data di tempat kalian kerja besok buat tesis, itu kalian harus dapat izinnya. Jangan mentang-mentang kalian bisa ngunduh ke dalam bentuk CSV, Excel, karena kalian kerja di situ, terus kalian bisa pakai tanpa sepengetahuan yang berwenang, manajer kalian, let's say senior kalian ya, minimal manajernya lah, site supervisornya. Terus habis itu partisipan, ketika kalian ngelakuin wawancara, survei, ya, habis itu mirip kayak orang nonton ya, ini boleh saya upload apa enggak? Sama, ini boleh nggak kalau nanti saya publikasikan? Seperti itu teman-teman. Jangan sampai kalian minta pendapatnya bla 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 bla, habis itu ternyata itu dikiranya cuma ngobrol-ngobrol biasa, ternyata sambil di-record terus kalian masukin ke laporan. Jangan sampai seperti itu. Itu juga ethical issue juga. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Lanjut. Memulai studinya. Ethical issue-nya, identify a research problem that will benefit participant. Let's say kayak ini. Siapa yang belum pernah pakai aplikasi Bilingua? Pasti udah pernah semua ya. Oke. Kalau saya tanya kritik buat Bilingua, saya yakin pasti masing-masing dari kalian ada. Habis itu kalian coba jadiin bahan penelitian. Nah, yang jadi masalah adalah apakah penelitian kamu itu nanti hasilnya itu bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait di dalam aplikasi Bilingua itu apa enggak? Oh, kalau semisal hasil penelitiannya itu bisa membantu improve user experience dari Bilingua, silakan. Ya. Bisa improve di sisi, let's say apalagi lah gitu. Silakan aja. Respect norms and charters of indigenous societies. Let's say, ya ini sebenarnya bukan topiknya CS ya, tapi kalian katakanlah mau bikin penelitian yang melibatkan ormas. Atau ya itulah, saya ngambil contohnya pun harus hati-hati nih, jangan terlalu sensitif juga ya. Tapi let's say kayak gitu, tentang ormas lah, tentang ormas ini kan sebenarnya sensitif ya. Kadang ada yang salah ngomong apa-apa terus diajak Sherlock terus diparani gitu kan. Nah, jadi ketika kalian melakukan penelitian pun pastikan kalau kalian juga respect terhadap budaya. Ya walaupun itu sedikit debatable ya. Tapi silakan teman-teman. Pastinya kalau kalian ya itu ya, kalau kalian let's say bikin aplikasi buat face recognition ya, dan lain-lain, itu kalian juga perlu pertimbangkan aspek budaya juga ya. Apakah semisal kalau kita masang CCTV ya, CCTV di penjuru kota itu cocok nggak sama budaya Indonesia? Apakah kan ada ya di negara Tiongkok itu CCTV udah dipasang di mana-mana, tujuannya buat menekan angka kriminal. Cuman mungkin ada concern di situ ya kan, concern kira-kira tentang keamanan datanya gimana? Jangan-jangan nanti data-data kita, data-data wajah kita, habis itu dipantau sampai ke tingkat medsos dan lain-lain. Setiap tempat, setiap daerah, setiap masyarakat itu punya norma yang beda-beda. Termasuk tentang SARA juga seperti itu ya. Tentang SARA juga seperti itu.
Terus disclose purpose of the study. Jadi kalian jangan dirahasiain tujuan penelitiannya itu buat apa. Kalian mau bikin penelitian tentang binus maya, silakan, nggak apa-apa. Selama itu bermanfaat buat pihak-pihak yang terlibat, bukan untuk menjatuhkan aja ya. Tapi ya kalimatnya dipoles lah. Akan lebih baik ketika ibaratnya di conclusionnya ya, ketika diimprove di bagian ini menggunakan metode ini atau pakai pemilihan font warna atau ibaratnya dari sisi back end-nya seperti apa. Nah, tentunya ketika kalian itu melakukan survei ke mahasiswa-mahasiswa, itu kalian juga kasih tahu survei tentang penggunaan binus maya ini tujuannya untuk improve user experience-nya aplikasi binus maya. Jadi mereka nggak cuma sekedar ditanya, tapi kayak nggak tahu ya ini survei buat apa gitu. Tiba-tiba ditodong, pikirkan secara logika gitu. Jadi harus ada tujuannya seperti apa. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Saya punya waktu 5 menit lagi. Tentang collecting datanya. Pertama, make certain that all participants receive the same treatments. Ini kadang yang banyak peneliti, bahkan level dosen pun itu apa ya bahasanya? Mungkin sedikit bias di sini. Oke. Jadi misal kalian bentuknya itu survei wawancara. Kalian wawancara teman kalian wawancara crush kalian wawancara dosen kalian. Kalau selama memang itu nggak dibedakan level usernya ya, kalian ngelakuin diagnostic evaluation ke dosen, ke adik tingkat, ke kakak tingkat, ke teman kalian sepantaran, ya tentu aja ketika wawancara pun pertanyaan-pertanyaan harus sama. Jangan mentang-mentang yang diwawancara itu cantik terus pertanyaannya dikasih banyak. Jangan mentang-mentang yang diwawancara itu dosen killer gitu ya, terus udahlah pertanyaannya 3 aja biar cepat gitu buat formalitas aja. Nah, itu jangan seperti itu. Avoid deceiving participant. Nah, kalian juga jangan menggiring opini. Jangan kayak kalian cuman melakukan penelitian itu buat nge-support apa yang kalian percayai atau apa yang kalian yakini. Kalian punya personal tertentu nih sama aplikasi binus maya. Aplikasi binus maya, saya punya personal nih. Gara-gara dulu sempat error, attendance saya nggak dihitung, akhirnya saya nggak bisa ujian. Akhirnya saya harus ngulang, atau saya harus ambil semester pendek atau ambil kelas khusus. Nah, terus kalian bikin penelitian yang tujuannya tuh, ya itu ya, udah niatnya duluan. Ketika kalian ngelakuin survei, ketika kalian melakukan penelitian, yang dicari adalah cari kesalahannya, cari negatif-negatifnya doang, tapi nggak masukin pertanyaan-pertanyaan yang mengapresiasi binus maya itu sisi positifnya apa gitu. Nggak digali, jadi emang bener-bener cuma cari yang jelek-jeleknya doang, tapi nggak dicari positifnya apa. Nah, avoid deceiving participant. Terus habis itu respect potential power imbalance and exploitation of participant. Kalau kalian pakai metode interviewing and observing, ya. Ini sama kayak tadi, avoid leading question. Jadi pertanyaannya itu kayak sengaja gitu buat memojokkan, menyudutkan. Do not use participant by gathering data and leaving site. Oh, ya ini provide rewards for participant. Ya itu terserah ya. Mau kalian kasih terima, minimal kasih terima kasih lah. Oke. Ya itulah. Buat collecting datanya. Sampai sini buat collecting data yang mau ditanyain teman-teman? Oke. Kalau ditanya, Pak, sebenarnya ngapain sih saya dengerin Bapak yapping seperti ini? Jawabannya karena ya bisa jadi buat bio tes, karena saya lagi ongoing bikin salu tes. Oke, next, etika tentang analyzing the data. Avoid siding with participant. Ya. Jadi kalian harus senetral mungkin lah kalau ngelakuin yang namanya penelitian. Idealnya seperti itu. Tapi yang namanya manusia penuh dengan bias ya. Jadi at the end of the day pasti ada intensi tertentu lah untuk menggunakan suatu metode. Saya mau propose ini, propose apa kamu? Oh, saya mau propose random forest sama cat boost. Apa itu cat boost?
pengembangan lanjutan dari XGBoost. Oke, mau kamu compare sama apa? Sama ini. Terus saya kasih masukan. Apa kok kamu compare sama deep learning? Nanti kalau di compare sama deep learning, hasilnya bagusan deep learning, Pak. Nah itu semalam saya bilang gitu. Jadi ada mahasiswa, dia tuh mau artikel ilmiah, tapi pakainya CatBoost itu machine learning. Nah, terus saya bilang, kenapa nggak kamu compare sama deep learning? Ya karena deep learning itu berat. Dan selain itu alasan pribadinya sih, takutnya nanti deep learning hasilnya lebih bagus daripada model saya. Kalau hasilnya lebih bagus deep learning, ya kamu tinggal ganti judul aja gitu. Oh emang masih bisa ganti judul? Bisa selama belum sidang. Bahkan setelah sidang pun masih bisa ganti judul. Kamu tinggal eksperimen aja gitu. Nanti yang beneran paling unggul ya bakal jadi propose modelmu. Makanya kalau yang dibilang ke saya selalu minta dikerjain dulu eksperimennya, dikerjain dulu projectnya, baru mulai nulis kalau udah mateng. Kayak gitu. Terus habis itu avoid disclosing only positive result. Nah, ini nyambung kayak yang tadi. Tentang ada metode lain yang lebih bagus performanya, nggak saya masukin ke paper. Sebenarnya itu nggak etis tentunya. Tapi kenyataannya dosen pun banyak yang ngelakuin hal itu juga. Nah, seperti itu. Terus habis itu respect the privacy and anonymity of participants. Selama kita nggak perlu tahu hal-hal rinci kayak partisipannya itu siapa, kalau kalian ngelakuin survei, nanya ke teman kalian nggak perlu kan nyantumin namanya itu siapa. Oke lah, kalau afiliasinya penting ya, mahasiswa Computer Science Binus Semarang, nggak apa. Tapi kalau sampai dijelasin Yudhistira gitu, ngapain nama Yudhistira masuk kalau dia cuma sebagai partisipan? Ya, dianonimkan aja gitu. Oke, masih punya benar. Nah ini terakhir, reporting, sharing, and storing data. Sama kayak tadi ya, avoid falsifying authorship. Jadi sebenarnya praktik joki paper itu ilegal pastinya ya teman-teman. Tapi kalau ditanya di kedosenan apakah masih sering terjadi, jawabannya masih sering. Jadi jangankan mahasiswa joki ya, dosen aja banyak yang joki paper. Ini bukannya saya ibaratnya kayak gimana ya, ini ilmu ya, makanya saya ambil dulu nih mikrofonnya. Tapi direkam sama ini, sama Regina. Semoga jangan dipublish di ini ya. Itu buat pribadi aja ya. Saya muat sisi gelap kedosenan misalnya. Tapi real teman-teman. Jadi kalau kalian nanya, Pak sebenarnya joki tugas itu tuh boleh apa enggak? Ya sebenarnya nggak boleh, nggak etis teman-teman. Karena ya kalian harus mengasih kredit ke jokinya itu. Kecuali kalau kalian mengaku ya project ini dikerjakan oleh siapa gitu, silakan. Tapi kalau kalian nggak ngasih tahu kalau itu project dikerjain teman kalian atau orang random di Twitter sana, ya itu ilegal. Tapi kenyataannya sering terjadi nggak? Sering. Apakah perlu dinormalisasi? Ya itu debatable, ya kan? Sama. Bahkan level dosen pun, makanya kalau saya pribadi, walaupun saya dosen, saya selalu bilang ke mahasiswa saya, dosen itu belum tentu benar. Karena dosen melakukan dosa pun banyak. Jadi dosen yang ngelakuin joki banyak. Bahkan kalau ini bahaya banget. Bahkan kalau kalian nanya, saya pernah jadi joki paper apa enggak? Jawabannya pernah. Makanya, please ya jangan di. Gak dinontonin jugaan. Iya, pokoknya kalau tonton pribadi nggak apa. Tapi ini super duper bahaya nih. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi kalau ditanya, saya pernah jadi joki paper buat dosen lain apa enggak? Jawabannya pernah. Ngapain dosen itu joki paper? Karena dia pengen targetin jadi guru besar, pengen jadi profesor. Gak perlu saya sebut profesor yang mana, karena ini super duper bahaya banget. Tapi kalau ditanya saya pernah jadi joki, orangnya sekarang ya udahlah ya, siapa orangnya saya rahasiakan. Tapi waktu itu saya beneran, ya memang nama saya masuk ke sana,
tapi nggak sebagai nama pertama. Kalau yang saya bikinin papernya tapi namanya masuk, pernah apa enggak? Pernah juga. Nah, ini super duper tidak etis ya. Jadi saya full yang ngerjain, dia cuma terima jadi. Gitu. Tapi saya dibayar. Ngapain saya ingat? Tapi kayak gitu teman-teman. Ini Untung-untungan. buat wawasan aja ya. Jadi di dunia akademis pun itu nggak sebersih itu. Di dunia akademis pun itu nggak sebersih itu. Kalau ditanya apakah paper yang udah terpublish itu pasti benernya, saya aja nggak percaya. Karena saya sebagai saksi, kalau ternyata paper dengan nama pertamanya itu profesor atau guru besar, itu lebih mudah keterima, chance-nya keterima di jurnal-jurnal bereputasi dibanding dosen-dosen yang masih kroco gitu. Jadi dosen-dosen yang masih baru, yang masih ya level-level rendah gitu ya. Ya, kanan feeder gitu. Nah itu ketika mau masuk ke jurnal Scopus Plus 1 susahnya minta ampun. Tapi begitu nyatut namanya profesor ini, tiba-tiba berasa kayak cepet gitu. Kenapa? Oh ternyata profesornya kenal sama reviewernya. Walaupun reviewernya tuh nggak directly nge-review paper yang disubmit ya, tapi ya itulah punya channel ternyata bisa mempermulus proses review. Itulah teman-teman, kita ngomongin etika di bidang penulisan ya, di bidang writings. Saya kasih sharing juga sisi gelapnya. Jadi kalau ada orang yang bilang ini by research, by penelitian, by data, itu sebenarnya pun itu masih debatable. Karena penelitian pun udah terbit di jurnal pun, udah terbit di conference pun, belum tentu itu adalah suatu kebenaran yang absolut. Karena yang nulis manusia, yang review manusia juga. Sedangkan kita tahu juga manusia itu penuh dengan bias dan dosa. Jadi ya kalau kita ngomong kayak wah itu kan ya itulah ya, kita ngomong debat terus nganggep semua yang by research itu pasti absolut benar. Ya belum tentu juga. Itu jadi filosofis. Oke, kita udah sampai di setengah jam berikutnya. Tentang etika penulisan secara umum sama alur penulisan, ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Boleh tanya hal-hal yang pinggir juga silakan, tapi nanti saya jawabnya tanpa mikrofon ya. Oke, kalau tidak ada, next kita masuk ke sesi pengecekan progres. Oh ya BTW, ujiannya di tanggal 15 April. Soalnya belum selesai saya kerjain. Rencananya saya bakal bikin soalnya itu ada 2 section. Section pertama itu matching statement. Yang kedua mirip kayak kalian kemarin ini ya, komputer network ya? Iya nggak sih? Komputer network? Yang gede ya? Oh berarti bukan komputer network. Oh ya berarti B27 kemarin. Matching statement itu jadi nanti ada tabel. Misal ada statement 1, statement 2, statement 3. Terus habis itu, ini ada terminologi alias istilah. Terus di sini ada statement A, statement B, statement C. Nah, kalian bikin dalam Inggris. Yes. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, silakan start mulai dipersiapkan dari sekarang ya, karena ini kan delivery in English course-nya. Jadi ya jawabannya pun nanti fully in English, termasuk di studi kasusnya. Jadi teknis menjawabnya apakah kita harus menulis ulang? Oh, di soalnya kita tidak. Nanti kalian tetap tulis di bookletnya. Itu berarti jadi 1B. Misal kayak gini, nomor 1 gitu ya. 1.2 gini juga boleh. 1B, 2A, 3C. Nah, gitu. Kenapa kok nggak langsung di soalnya? Soalnya kemarin di semester kemarin ada yang nyindir tuh, apalagi kalau kalian agak pelin-pelan ya, pasti di sini tuh isinya
Ya itulah, nggak jelas. Jadi rada kurang ajar ya. 1, 2, 3 A B C. Saking ya memang nggak exactly kayak gini ya. Tapi kalau saya perumpamain tuh duduknya kayak gini nih. Nah, ini sambungannya itu nggak jelas. Ini nyambungnya kemana gitu. Nanti kalau saya samain semua, dia komplain, Pak maksud saya ini 1 ke A, 1, 2 ke B, atau jangan-jangan dia nggak tahu kunci jawabannya apa. Pak ini maksud saya 1 ini ke B, nah, kayak gini Pak. Nah, ini sebenarnya ke C, cuma naik dulu gitu. Saya udah langsung klarifikasi di Discord. Yang jawab kayak gini saya salahin semua gitu ya. Pokoknya kalau nggak jelas garisnya ke arah mana itu saya salahin semua. Tapi buat semester ini daripada meminimalisir resiko seperti itu, kita sepakati aja nanti jawabannya di buklet itu pairingnya seperti ini biar aman, nggak ada kasus kayak gini-gini lagi. Gitu. Ya, kadang mahasiswa tuh suka bermain-main dengan api ya, suka coba-coba gitu. Ya. Suka nyoba-nyoba, ini kira-kira kayak gimana? Saya udah tahu nih, ini pasti kalau saya salahin semua pasti bilangnya ini sebenarnya niat saya kayak gini Pak, niat saya kayak gitu. Ya. Terus nanti buat Romawi 2 ya, Romawi 2 nya nanti lebih ke case study. Case study-nya seperti apa belum selesai saya buat. Tapi kalau Romawi 1-nya itu nanti matching seperti inilah ya. Jadi varian lain dari bilang ganda. Biar nggak bosan bilang ganda mulu ya. Jadi saya bikin kayak gini. Oke. Jangan ekspor interpretasi. Ini sesi 5. Baik, saya buka, ada yang mau dicek dulu. Kalau ada yang barengan angkat tangannya. Pertama prioritasnya adalah baris kursinya dulu. Yang kedua, kalau di baris kursi yang sama saya ambil yang paling kiri. Aku bikin udah jadi lagi ke Jambi. Ya yang siap dulu. Siapa yang sudah siap? Oke ini. Sudah siap gak sih? Chris, kayak ya. Pak, sini Pak. Udah. Udah ya?